Kami sangat kaget, saya sendiri melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sekolah Bonapit di Kota Serang, tetapi masih ada siswa yang, wah kalau nggak ada uangnya, kami nggak mau milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kita bincang inspiratif lagi. Kali ini kita akan bahas anak muda milenial menjelang pemilu 2024. Sudah hadir bersama kita Bang Ip Patrudin, SPDI MM. Ya. Komisioner KPU Kota Serang bagian divisi hukum. Jadi kita coba cari tahu nih karakter milenial seperti apa. Nah, mudah-mudahan ini jadi informasi bagus untuk membentuk ya Kang Ip ya. Bagaimana kaum milenial ini menjadi pemilih yang memang bukan saja rasional tapi juga mampu menjadi pemilih yang cerdas untuk menolak politik uang. Ya. Nah, memulai perbincangan ini Kang Ip, ada catatan apa nih di KPU Kota Serang terhadap karakter kaum milenial? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Iksan. Ada catatan menarik Bang dari sejarah kontribusi pemilih milenial di Kota Serang khususnya begitu. Bahkan ya mungkin bisa dikatakan untuk kancah nasional. Saya melihat pemilih milenial ini sekarang merupakan aset yang berharga khusus bagi peserta pemilu. Karena tentunya pemilih milenial itu Bang, bahwa catatan 2019 pemilu kemarin yang menentukan salah seorang yang menang baik pemilu presiden maupun dewan dari RI sampai dengan kabupaten kota, itu yang menentukan pemilih milenial begitu. Pemilih milenial. Maka catatan penting, ini clue yang pertama buat peserta pemilu, saya langsung saja bahwa kalau ingin sukses nanti di 2024, maka clue-nya dekati itu pemilih milenial. Catatan pemilih milenial itu di KPU Kota Serang pada kontribusinya di pilkada dan di pemilu 2019 itu mencatat tren kenaikan Bang dari pilkada 2018 30% dan pemilu 2019 pemilih milenial dari usia 17 tahun sampai 40 begitu sesuai dengan karakter milenial 35% untuk di 2019 pemilu. Tinggi ya? Ya, 35%. Jadi kali lagi untuk peserta pemilu, partai politik, calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, maka ini saya sebagai penyelenggara begitu ya, wasitnya di penyelenggara baik pemilihan maupun pemilu, maka pemilu 2024 baik-baiklah dengan pemilih milenial. Itu cluenya Bang. Menurut saya begitu. Nah, motivasi politik yang terbaca dari pemilih milenial ini apa? Iya. Dari beberapa saya tadi ngorek bacaan dulu dari beberapa pengamat politik begitu ya. Jadi ada 4 karakter, Bang. Ada 4 karakter pemilih milenial kenapa mereka mau memilih begitu ya. Yang pertama ini karakter pemilih yang yang tidak pernah peduli. Dia tidak tahu tentang urusan politik begitu. Tetapi apa istilahnya ya? Jumlahnya banyak. Maka yang sering disebut dengan swing voter itu, Bang. Dia belum menentukan pilihan. Kemudian ini jadi senjata yang luar biasa buat peserta pemilu untuk menentukan. Apabila dia mampu untuk meyakinkan si pemilih itu, si pemilih milenial, maka dia akan menang di konsentrasi di pesta demokrasi baik pemilu maupun pemilihan. Yang kedua adalah pemilih milenial yang terbuka, yang mau tahu tentang politik. Dia mau tahu calon presiden, mau tahu calon dewan, mau tahu calon gubernur, mau tahu calon wali kota begitu. Ini luar biasa nih.
Ini karakter pemilih milenial yang seharusnya kayak begini begitu. Yang ketiga itu pemilih milenial yang apatis, Bang. Pemilih milenial yang apatis, yang tidak mau tahu urusan politik, milih kalau ada amplopnya money politik dia milih, kalau nggak ada ya sudah dia nggak mau begitu. Itu yang keempat. Yang keempat adalah memilih yang karena disuruh oleh orang tua, oleh pacarnya begitu ya, oleh temannya ketika diajak. Nah, hal 4 karakter pemilih milenial yang saya sebutkan tadi di Kota Serang ada. Karena ketika kita melakukan sosialisasi pada saat pemilu 2019 kemarin dan pilkada 2018 di Kota Serang, ternyata karakter pemilih milenial memang demikian. Maka lagi-lagi saya katakan tadi, peserta pemilu yang harus lebih peka, mau merangkul si pemilih milenial, dan pemilih milenial ketika sudah dirangkul dan tahu, dia akan dalam tanda kutip berbondong-bondong begitu, memberikan kontribusi bahwa oh iya ya, politik ini sangat penting dan ketika saya tidak milih ini akan merugikan bagi negara. Itu saya begitu kan. Yang harapan si pemilih milenial kontribusinya ya harus diketuk dulu biar tahu bahwa ternyata penting nih mengikuti politik, ikut dalam demokrasi, hajat demokrasi baik pemilu maupun pemilihan kayak begitu, Bang. Nah, saya tertarik dari catatan ini yang nomor 3 tadi. Ya. Kalau nggak ada amplop nggak mau milih. Ini penjelasan detailnya gimana ini? Ya, saya pemilih milenial yang usia antara SMA, karena kan yang 17 tahun ya, sesuai dengan Undang-Undang 17 2017 dan Pilkada, Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 sudah jelas ya, Bang, bahwa pemilih yang wajib memilih yang sudah berusia 17 tahun sudah memiliki KTP elektronik atau sebelum usia 17 tahun tapi sudah menikah kan begitu ya. Nah, ketika di usia sekolah dan SMA, saya juga kaget deh begitu ya ketika sosialisasi menyampaikan sampai berani mereka, kalau tidak ada uangnya kami tidak mau memilih. Nah, ini bahaya. Peran kami di KPU sebetulnya hanya meyakinkan, memberikan informasi bahwa Anda sudah berhak menggunakan hak pilih kan begitu, Bang. Soal money politik, ada tetangga kita Bawaslu yang khusus untuk melarang itu, bahwa money politik dilarang. Kalaupun memang KPU ada sekian persen berkewajiban untuk menyampaikan bahwa money politik itu tidak boleh. Kami sangat kaget, saya sendiri melakukan sosialisasi ke sekolah Bonapit di Kota Serang, tetapi masih ada siswa yang kalau nggak ada uangnya kami nggak mau milih. Itu berapa persen itu jumlahnya? Kalau dari 35% tadi pemilih milenial, karena kan usia 17 sampai 40 ya kalau dalam kriteria milenial, saya kira ya mungkin sekitar 5% kami meyakini bahwa pemilih milenial masih menganggap bahwa kalau tidak ada money politik, tidak ada uang, toh sudah, bahkan sampai ngomong toh sudah lumrah Pak, sudah kaprahnya begitu kata orang Serang. Kalau tidak ada amplop, tidak mungkin saya menggunakan hak pilih kayak begitu. Itu sangat bahaya menurut saya. Menurut sangat bahaya. Faktor apa yang membentuk sikap seperti itu? Saya melihatnya lingkungan, Bang. Lingkungan. Saya mohon maaf ya, kemarin nanya-nanya karena kebetulan saya divisi hukum dan pengawasan melekat dengan Bawaslu, teman-teman di Bawaslu Kota Serang. Sebetulnya temuan ada money politik itu banyak. Saya nggak tahu sebabnya, tapi di Kota Serang nihil yang tertangkap money politik yang kemarin pada saat pemilu dan pemilihan dewan ya. Kecuali Pilkada 2018 saya masih ingat betul ada beberapa yang dipidana bahkan disanksi di penjara begitu. Itu pada saat pemilihan wali kota 2018, money politik sama. Nah, saya ngelihat pemilih milenial sampai memikirkan demikian itu karena lingkungan. Karena sudah jelas di depan mata mereka transaksi transaksi politik begitu dari partai A, mohon maaf kalaupun boleh kita katakan mungkin oknum partai tersebut, tapi sudah mereka lihat kalau tidak ada amplopnya, kalau tidak ada money politik, mereka tidak akan memilih. Nah, itu justru PR besar buat saya selaku komisioner di KPU Kota Serang juga memberikan wawasan selain untuk mengajak mereka untuk menggunakan hak pilih, juga menyampaikan larangan-larangan.
agar money politik itu ditiadakan dan tidak boleh karena pidana begitu. Itu di Kota Serang kalaupun persennya ya tadi saya katakan dia 5%, tapi sangat bahaya, Bang. Itu sangat bahaya. Strategi dari KPU sendiri untuk meminimalisir? Iya, cara kita hanya satu, sosialisasi saja. Sosialisasi, kita perang sosialisasi, jalur apa istilahnya kita sekarang jalurnya jalur darat, jalur udara begitu, sama jalur media ya. Jadi darat kita melakukan sosialisasi door to door ke sekolah, ke pondok pesantren, ke kelompok-kelompok milenial begitu, ke kelompok penyanyi jalanan, ke sampai ke waria, kan ada perkumpulan waria di Provinsi Banten, di Kota Serang juga ada. Kita sampaikan itu ke anak sekolah, kita sampaikan juga demikian. Jadi yang kita lakukan di KPU hanya melakukan sosialisasi saja. Belum ada tindakan karena memang proses kita lembaga KPU tidak bisa menjadi lembaga peradilan ya, karena ada di Bawaslu untuk mengadili, karena mereka punya gakumdu antara Polres dengan Kejaksaan kalau tidak salah. Nah di KPU hanya memberikan sosialisasi saja, Bang, melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah milenial, baik yang sekolah negeri maupun yang swasta di pondok pesantren. Kita lakukan itu. Maka kemarin memang catatannya partisipasi pemilih itu di 2019 agak naik partisipasi pemilih milenial ya, sampai 35% dibanding pilkada. Itu juga sangat luar biasa. Satu lagi karena faktor calon presiden, boleh kami katakan melihat dari beberapa riset begitu, bahwa calon presiden entah nomor 1 ataupun nomor 2 kemarin 2019 itu sangat mempengaruhi giroh atau semangat pemilih milenial untuk melakukan hak pilih begitu, Bang. Untuk melakukan hak pilih. Tapi lagi-lagi tadi untuk mengantisipasi bagaimana cara mengantisipasi agar pemilih milenial terhindar dari sebutan money politik, kita hanya bisa melakukan sosialisasi. Sampai saat ini pun kami gencar melalui medsos yang ada di KPU Kota Serang, melalui sosialisasi begitu. Paling itu aja sih, Bang. Sosialisasi supaya nggak money politik juga dilakukan ke parpol ya kayaknya. Oh iya, itu yang sangat utama. Kita kadang ke parpol sering bercanda begitu ya. Sebetulnya kami ini di penyelenggara akan enak, dan Bapak pun akan enak ya, di peserta pemilu akan enak, baik peserta pemilu presiden maupun DPR begitu. Kalau melakukan sosialisasinya dibantu tidak hanya oleh KPU atau Bawaslu, ini pasangan calon akan enak. Karena kan terkadang ya, mohon maaf begitu, ini juga catatan buat para peserta pemilu, partai politik dan calon kepala daerah juga presiden, melakukan sosialisasi itu ketika mendekati hajat saja. Ketika mendekati hajat, kisaran waktu ya paling telat begitu 7-8 bulan baru mereka gencar. Tetapi pada saat sekarang masih jauh-jauh hari, itu abai begitu melakukan sosialisasi. Kita yang tiap bulan mengundang partai politik melalui daftar pemilih berkelanjutan, tiap bulan partai politik datang ke kantor melakukan pleno, selalu kita sisipkan, karena metode yang kita lakukan sekarang di KPU Kota Serang, masing-masing divisi komisioner itu berbicara, melakukan pemberian informasi, tugas fungsi kami, dan juga memberikan warning kepada peserta pemilu, partai politik, bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, termasuk money politik tadi, Bang, sebetulnya sering kita lakukan. Tapi entah ini juga harus dengan cara apa, padahal pidananya sudah jelas begitu ya, ancaman penjara, kemudian dipidana uang sekian miliar, tapi ternyata tidak jera. Atau kami kalau boleh bisa dilihat begitu, ancaman hukumannya, atau mungkin lembaga yang mengadilinya yang masih agak kurang tajam begitu tuh. Jadi gregetnya begitu memang. Karena kalau di KPU kita hanya bisa menyaksikan, kita tidak punya wewenang untuk melakukan peradilan itu gitu, hanya untuk menyampaikan saja bahwa ini yang boleh, itu yang tidak boleh, kan begitu aja, Bang. Kayaknya susah ya menanamkan anti money politik ke parpol. Karena diduga juga parpol susah kalau tidak melakukan itu. Nah, itu dia.
Ini juga ya PR besar dari beberapa, saya sering baca-baca tulisan pengamat politik, dan kemarin saya baca bukunya Pak Apipudin, anggota Bawaslu RI, tentang pengawasan pemilu. Itu sekian persen di 2019 masih banyak yang melakukan money politik. Menurut begitu. catatan KPU, terutama di divisi hukum, parpol yang sering terkait kasus money politik, Kalau di Kota Serang 2019 bersih, Bang. 2019 ya. Kalau 2019 nggak ada dari peserta pemilu yang pengertian bersih itu memang tidak ada atau tidak ada. bukan nggak ada yang tertangkap ya, bukan pengertiannya, bukan itu ya? Iya. Dan memang di 2019 untuk partai politik ya, peserta pemilu memang nggak ada yang tertangkap. Makanya saya tadi sampaikan teman kita Bawaslu apakah melakukan fungsinya dengan baik atau tidak, tetapi laporan dari Bawaslu untuk istilahnya menangani kasus kemarin money politik di 2019 itu tidak ada. Memang tidak ada. Kalau untuk kancah nasional saya tidak bisa menyimpulkan, Bang. Nah, yang terendus oleh KPU, modus paling ter-up to date dari transaksi money politik ini di lapangan seperti apa? Ya klasik sih ya, Bang. Jadi karena selain kita juga istilahnya melaksanakan hanya sisi tahapan saja, tetapi kami sedang sering ikut juga dengan teman-teman Bawaslu. Ya seperti biasa, money politik yang mereka lakukan itu sudah lumrah dan sepertinya terang-terangan, ya serangan pajar kayak begitu. Serangan pajar. Bahkan saya pernah mengikuti salah satu staf di Bawaslu Kota Serang, ingin tahu saja bagaimana cara alur untuk mengetahui begitu salah seorang peserta untuk money politik ke masyarakat seperti apa. Menjadi banyak cara, ada yang sembako begitu ya, ada yang sembako, kemudian ada yang amplop begitu ya. Tetapi memang saya melihat ada pinternya dia. Bahkan ada sistem kode begitu, Bang, tidak memberikan stiker atau apa untuk menyamarkan bahwa itu money politik ya. Mungkin teknisnya mereka sudah pikirkan untuk mengelabui petugas dalam tanda kutip, bisa sampai ke sana, arahnya sampai ke sana begitu. Karena kebetulan posisi saya divisi hukum dan pengawasan, jadi sedikit melihat begitu. Agak berat sih menurut saya, Bang, agak susah. Terkecuali Bawaslu dipunyai diberikan wewenang khusus, bahkan kan sudah diusulkan itu oleh pengamat politik begitu. Bawaslu itu udah khusus aja menjadi badan yang mengawasi pemilu dan sampai ke peradilannya. Jadi kasarnya kalau kata orang awam, penjara yang money politik, yang nyogok adanya di Bawaslu deh, kayak begitu, Bang. Jadi kayak begitu. Itu udah usulan sebetulnya. Jadi nggak harus bertele-tele kerjasama dengan kejaksaan, dengan kepolisian begitu. Jadi udah aja dibentuk tuh, intelnya ada di Bawaslu, kejaksaannya ada di Bawaslu begitu. Nah sementara ini kan teman-teman di Bawaslu juga saya lihat aturannya yang agak kurang tajam begitu. Aturannya yang kurang tajam. Mereka hanya bisa menemukan data, tetapi proses pengadilannya kan ada di Gakumdu itu ya. Ada di kepolisian dan juga ada di kejaksaan. Dan Kang Ip menilai selama ini sistem itu nggak efektif. Ya, nggak. Ini jadi catatan buat kita semua begitu. Saya kira ini untuk memperbaiki perpolitikan di negara Indonesia tercinta. Saya kadang suka greget begitu, karena untuk memperbaiki citra, mohon maaf, para elit politik kita, susah untuk menghilangkan money politik, Bang. Susah untuk menghilangkan money politik. Kalau ada istilah, kalau mau nyalon tidak punya uang, ngapain, percuma kan gitu. Nah ini yang harus dihapus, ini yang harus dihilangkan. Bahwa stigma itu nempel ke pemilih milenial, udah biasa kok money politik kan begitu. Itu yang jadi masalah itu, Bang. Biasanya berapa sih yang jadi temuan KPU kalau amplop? Iya, saya ngelihat bukti di pemilihan 2019 sampai dikirim fotonya ke saya tuh 75.000 begitu, dengan sembako ada yang 50.000,
bahkan ada yang sampai 150.000, kisarannya kayak begitu. Sedikit ya. Kisarannya segitu. Jadi bisa dibayangkan digadaikan selama 5 tahun hanya dibayar 75.000 dan Indomie dan telur 2 biji begitu, Bang. Artinya uang segitu nggak bisa kebeli mobil. Nah itu juga jadi persoalan ya. Jadi persoalan. Itu yang jadi persoalan, Bang. Agak susah. Nah, dari yang 5% milenial yang transaksional ini teridentifikasi nggak ininya apa namanya, pendidikannya, strata keluarganya? Kalau kita memang saya agak kagetnya di salah satu SMK elit di Kota Serang begitu sampai menanya demikian, entah lelucon atau apa. Cuman kami bisa melihat apa ya, dari jumlah kayak gitu itu kan sudah bisa digambarkan. Sekolah elit di Kota Serang seperti itu saja, apalagi yang mohon maaf begitu yang swasta ataupun. Jadi sekian persen memang kami tidak bisa apa istilahnya, Bang ya, menyampaikan secara gamblang jumlah, tapi dari 5% itu kisaran rata-rata, dan penyakitnya pemahamannya karena faktor di lingkungannya dan keluarga yang menurut kami itu ya menengah ke bawah sih, menengah ke bawah. Keluarga menengah ke bawah yang ada istilah ya, lumayan buat sehari-hari begitu. Jadi begitu, Bang. Nah, kalau milenial yang kira-kira punya karakter positif, ada cerita apa nih yang bisa diungkap? Kalau milenial yang agak memberikan kontribusi buat kita, kami kedatangan itu posisinya memang sudah tidak di taraf SMA ya, tapi sudah mahasiswa. Itu banyak organisasi kemahasiswaan yang mengatakan siap membantu KPU, bahkan sampai datang ke Bawaslu juga, beberapa OKP di Kota Serang. Tujuan mereka justru lebih, kami juga kaget, mereka ingin membantu KPU dan Bawaslu justru untuk memberantas itu, Bang, untuk memberantas money politik. Karena saking jengkelnya begitu mungkin menurut mereka melihat apa istilahnya legislatif begitu ya, para anggota dewan. Karena menurut mereka kalau dengan money politik mereka jadinya, maka ketika sudah duduk itu akan melakukan hal yang sama begitu, korupsi segala macam. Itu yang mereka sampaikan. Itu pemilih yang memberikan efek positif buat kita di lembaga KPU dan Bawaslu. Itu memang tarafnya sudah kuliah, Bang, sudah kuliah, dan dia masuk di organisasi. Ya usia mungkin ya mahasiswa semester 2 semester 3 ya 20 sampai 23 tahun mungkin lah begitu ya. Itu banyak ke KPU Kota Serang, dan sampai sekarang itu kita melakukan sering ngobrol. Kita juga ada namanya, kalau di saya di divisi hukum ada namanya pojok hukum. Kami menyampaikan terkait dengan aturan-aturan. Bahkan sampai kami melakukan contoh kemarin saya sampaikan, Bang, 2019 kita menemukan KPPS yang mencoblos sisa surat suara di Kelurahan Sumber Pecung dan Kelurahan Cipocok Jaya. Kita proses karena KPU kemarin kerjasama dengan DKPP, KPU RI, maka KPU Kabupaten Kota diberikan wewenang sesuai dengan SE KPU untuk melakukan peradilan begitu ya. Itu sudah dimaktub dalam peraturan SE KPU-nya, surat edaran dari KPU RI. Kita memberhentikan langsung KPPS, 2 KPPS itu, KPPS Sumber Pecung dan KPPS. Mereka melakukan pencoblosan sisa surat suara. Nah, kami sampaikan ke anak-anak sekolah dan ke mahasiswa yang berkunjung ke pojok hukum KPU Kota Serang bahwa orang-orang yang melanggar tuh ini, kami sampai sampaikan nama dan fotonya ada. Ini buat contoh bahwa, dan itu orang-orang KPPS yang mendaftar dan kami berhentikan seumur hidup mereka tidak bisa mencalonkan diri menjadi penyelenggara sampai kapanpun, karena sudah diberhentikan dan dicabut begitu, dicabut haknya istilahnya untuk menjadi penyelenggara itu. Kang Ip, saran untuk kaum milenial menjelang 2024 apa yang bisa disampaikan? Ya, saya nyampaikan pada kaum milenial, tolong jangan apatis dan juga
jangan menutup mata untuk mengetahui ilmu tentang politik begitu. Karena menurut saya milenial ini, kaum milenial merupakan calon penerus generasi bangsa. Usia 17 sampai 40 tahun, bukti kemarin bahwa yang mensukseskan pemilu itu sesuai dengan catatan beberapa ahli pengamat politik bahwa kaum milenial yang menentukan. Bahwa sekarang Pak Presiden Jokowi yang mendapat pilihan terbanyak, itu yang menentukan pemilihnya adalah mayoritas adalah milenial. Maka untuk itu pada kaum milenial, mari berikan kontribusi yang terbaik untuk negara. Dan ketika nanti menghadapi pesta demokrasi di 2024, pemilu serentak dan pemilihan serentak untuk tahun 2024, jangan acuh terhadap pemilihan, jangan acuh terhadap pemilu. Mari sama-sama sukseskan pemilihan dan pemilu 2024 untuk membangun negara Indonesia. Mantap. Terima kasih Kang Iip. Sama-sama Bang Ihsan. Sekian sahabat Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, wabarakatuh. Kang Iip. Iya, Bang.